Kita pilih grade, sambil mencet tombol grade itu sambil pencet kontrol, sehingga akan terbuka tab baru. Itu tips dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aditya Rahmawan, atau biasa dipanggil Kang Adit. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar untuk membuat suatu tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa menggunakan suatu fitur assignment yang ada di dalam Spada Untirta. Bukan hanya sampai membuat assignment aja, tapi kita juga akan membongkar ada apa aja sih fitur-fitur yang ada di dalam settingan assignment tersebut. So, tonton video ini sampai habis untuk bisa membuat suatu assignment yang bagus yang disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan yang sedang berjalan dalam suatu pertemuan. Nggak perlu banyak omong, kita langsung aja. Nah, kita mulai di sini dalam mata kuliah pengembangan media, sumber pembelajaran. Yang pertama kita lakukan adalah turn editing on. Seperti biasa, kita turun ke bawah. Kemudian kita pakai materi yang ini dalam pertemuan pembuatan materi ya. Kemudian masukkan aktivitas baru, masukkan assignment-nya. Add, masukkan nama assignment-nya. Nama assignment ini judul assignment-nya ya. Assignment itu judul, assignment itu tugas, jadi judul tugasnya. Kemudian kita kasih deskripsi dari tugasnya, itu nanti akan muncul di bawah judul dari assignment-nya. Jadi mahasiswa bisa ngeliat ini assignment-nya tentang apa sih, apa yang menjadi tugas dari apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Jangan lupa setelah membuat deskripsinya, kita harus mendisplay deskripsi di course page-nya. Jadi biar bisa kelihatan, biar mahasiswa bisa ngelihat deskripsi dari assignment-nya itu sendiri di bawah judul assignment-nya. Additional file itu digunakan kalau ada file tertentu atau rujukan file tertentu dalam mengerjakan assignment-nya. Availability di situ ada allow submission from, jadi kapan assignment ini atau tugas ini mulai diberlakukan. Ini bisa di enable, bisa juga enggak. Kemudian due date ini batas akhir dari pengumpulan assignment-nya. Tapi setelah due date ini udah lewat pun masih bisa sebenarnya ngumpulin, cuman nanti akan terdeteksi sebagai terlambat. Biar mahasiswa itu nggak bisa ngumpulin lagi, maka kita harus menentukan cut off date-nya. Jadi setelah lewat dari cut off date, maka mahasiswa udah nggak bisa ngumpulin tugasnya. Kita masuk submission type. Di sini ada file submission, ada online text. Ini file submission ini kalau mahasiswa harus mengumpulkan atau mengupload suatu tugas. Kemudian kalau online text ini mahasiswa kalau perlu ngisiin teks secara online, misal kayak deskripsi yang di atas tadi ya. Dan maksimum banyaknya file yang bisa diupload di sini tertulis bisa 20 kali file, 20 file yang bisa diuploadnya, itu maksimum. Kemudian ukuran filenya ini untuk di Spada dibatasi sampai 2 MB ya paling besar. Tipe file, kalau misal kita kosongkan, itu nanti file apapun bisa masuk. Tapi kalau misal kita pilih file, choose tipe file, kita pilih dokumen file. Kemudian kita pilih bisa memilih image file kayak JPEG, PNG, dan lain-lain. Semua tipe file gambar ini yang diperbolehkan masuk. Kalau dokumen file itu kan kayak doc, docx, PDF, dan lain-lain. Kalau yang lain yang tidak dipilih, maka tidak bisa nge-upload. Misalkan file video gitu, nah file video kita nggak bisa, si mahasiswa nggak bisa upload, soalnya kita nggak pilih, nggak kita checklist ya. Save change. Word limit itu batas kata kayaknya di online text. Jadi batas kata itu berlaku untuk online text kelihatannya. Feedback types, tipe feedbacknya.
Feedback tipe ini ada macam-macam nih. Ada 4 jenis feedback tipe. Ada bentuk feedback komen, hanya komentar saja. Ada annotated PDF, berarti nanti kalau file submissionnya dalam bentuk PDF, mahasiswa mengupload PDF, maka kita bisa mencoret-coret file PDF punya mahasiswa. Tapi untuk sementara kita pakai submission yang tipe sederhana dulu, feedback comment ya. Kita lihat, kita coba periksa. Di sini ada 6 orang mahasiswa yang needs grading, artinya perlu dinilai. View all submission. Nah, tadi ada sekitar 36 orang mahasiswa ya. Dan ada 6 orang mahasiswa yang needs grading, perlu digrading, perlu dinilai. Kalau yang lain udah dinilai ini. Ini tercampur antara mahasiswa yang sudah dinilai dan yang belum dinilai. Hanya saja sebenarnya yang kita butuhkan itu mahasiswa yang belum dinilai kan. Maka dari itu kita filter. Kita pilih filternya itu yang requires grading, berarti yang perlu dinilai. Yang dimunculkan nanti hanya mahasiswa-mahasiswa yang belum dinilai saja. Nah, kita lihat ini, kita munculkan jangan 10 dalam satu list, tapi langsung aja banyak, 50. Oke, ini anggap udah 50 ya. Itu yang ada yang hijau, ada yang merah. Artinya apa? Kalau yang hijau itu sama sekali belum dinilai. Tapi kalau misal ada yang merah, graded follow up submission received, berarti itu udah dinilai, cuman masih bisa diperbaiki lagi, pengen dinilai lagi. Kita pilih grade, sambil mencet tombol grade itu sambil pencet kontrol, sehingga akan terbuka tab baru. Itu tips dari saya. Jadi jangan klik kiri saja biasa, itu nanti akan tertutupi. Tapi kita pilih kontrol klik di grade-nya, sehingga akan terbuka tab baru. Kita pindah tab. Nih mahasiswa atas nama Hilda Christina. Di sini perlu dinilai. Kita pilih filenya, kita buka, kita simpan di komputer. Kita download dulu. Setelah itu kita open. Nah, ini saya memberikan tugas pembuatan RPP. Kita periksa secara offline dan kelihatannya sudah bagus dan sudah sesuai semua dengan kriteria yang diharapkan. Karena sudah bagus, kita kasih nilai bagus juga. Kalau mau memberikan komentar bisa di sini ya. Save comment dan kita beri nilai. Nah, di sini feedback comment yang tadi. Kalau misal feedback komennya tidak di checklist, kolom feedback komen ini tidak akan muncul. Tapi karena feedback komennya tadi di checklist, maka kolom feedback komennya ini akan muncul. Di sini kita bisa memberikan komentar atas pekerjaan mahasiswa. Kita save. Setelah di save, ini kan kebukanya tab baru ya. Tab baru ini kita tutup aja. Karena sudah tersave di dalam database, maka list nilai-nilai mahasiswa yang tadi itu seharusnya sudah terupdate. Nah, ini nilainya kan belum muncul. Oleh karena itu, kita refresh saja. Nah, kan mahasiswa atas nama Hilda Christina yang tadi udah nggak ada. Soalnya, kita filter berdasarkan mahasiswa yang butuh dinilai. Sedangkan mahasiswa atas nama Hilda Christina tadi sudah mendapatkan nilai. Artinya, dia sudah tidak membutuhkan nilai lagi. Oke, tadi itu hanya feedback comment yang di checklist ya. Bisa juga annotate PDF. Dalam annotate PDF, kita bisa langsung melihat file PDF yang diupload oleh mahasiswa tanpa harus mendownloadnya dulu. Dari situ kita bisa mencoret-coret mana yang harus diperbaiki, mana yang tidak, si file PDF-nya itu. Sedangkan feedback file, kita sebagai dosen bisa mengupload file yang hasil perbaikannya. Sedangkan untuk offline grading worksheet itu saya belum bisa paham ya. Oke, masuk submission setting. Require student to click the submit button. Kalau di yes kan, itu artinya tugas yang mahasiswa upload itu adalah tugas yang fix, yang terakhir. Tapi kalau no, itu artinya mahasiswa masih bisa mengupload berulang kali, merevisi kembali apa yang sudah dia upload. Kemudian require that student accept the submission statement. Itu artinya ada suatu statement yang harus mahasiswa checklist untuk bisa mensubmit file yang akan ia kumpulkan. Group submission settings, student submit in groups. Di sini no ya.
Sebenarnya ini settingan bisa diubah-ubah saat awal men-setting. Sedangkan saat ada mahasiswa yang sudah mengumpulkan, itu artinya ini setting udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Maksudnya apa setting ini teh? Jadi maksudnya mahasiswa itu mensubmit atau mengupload tugasnya secara berkelompok. Kalau misal kelompoknya adalah satu kelas atau satu angkatan, maka masing-masing mahasiswa itu bisa mengupload dalam kelompok. Jadi kelompoknya itu adalah satu kelas. Jadi saat satu orang mengupload tugas A, kemudian orang kedua mengupload tugas B, maka setiap mahasiswa yang dalam satu kelompok itu akan terlihat mengumpulkan 2 tugas yang si mahasiswa A dan mahasiswa B kumpulkan, kayak gitu. Jadi ini seharusnya memang no saja. Kalau misal sudah terlanjur di yes kan, ya sebaiknya buat tugas baru. Notifikasi. Di sini ada notifikasi untuk grader, penilai, yes atau no. Terus notify grader about late submission. Kalau misal mahasiswanya telat mengumpulkan, apakah ada notifikasinya atau tidak. Kemudian notifikasi untuk mahasiswanya, ini secara default yes. Grade, ini bagaimana kita menilai, si dosen menilai. Oke, ada poin, ada scale ya. Gimana kalau scale? Scale itu berarti skala. Kita tengok. Ini kita pilih scale. Nah, kalau misal kita pilih scale, ada 2 muncul pilihan di grade-nya. Ada kompeten dan tidak kompeten. Jadi, nilainya itu hanya 2, kompeten atau tidak kompeten. Nah, bagaimana kalau kita ganti skalanya jadi yang lain, yaitu separate and connected ways of knowing. Kita lihat hasilnya dalam lembar penilaian. Nah, yang tadi kompeten atau tidak kompeten, setelah kita ganti jadi ada 3 pilihan. Mostly connected knowing, separate and connected, and mostly separate knowing. Sekarang kita ganti dari skala jadi poin. Maksimum grade tertulis 100, bisa kita setting jadi berapa maksimum, nilai maksimumnya. Bisa 10 atau 100 atau bahkan mungkin 1000. Kita lihat hasilnya ya, seperti apa di lembar penilaiannya. Nah, kita bisa menilai 40 dari 100 gitu, tapi tidak bisa lebih dari 100. Nanti error. Lanjut, grading method. Kelihatannya di sini hanya sampai simple direct gradingnya. Kalau untuk yang lain saya belum begitu paham. Nilai yang dianggap lulus, grade to pass. Berapa kita tentukan? Ini kaitannya nanti dengan checklist suatu assignment ya. Use marking workflow. Kita lihat bagaimana kalau di yes-kan. Oke, ternyata selain grade-nya ada juga kolom untuk marking workflow state. Jadi keadaan proses penilaian. Apakah di sini ada in marking, berarti lagi proses dinilai nih. Terus marking completed berarti penilaian selesai, in review, ready for release, and released. Ini untuk menyatakan status dari proses penilaian ya. Kalau proses penilaian selesai berarti kita tandain bahwa marking completed aja. Tapi kalau kita masih beri kesempatan untuk memperbaiki, maka ya in marking berarti pilihannya. Kita save setelah dinilai ya. Nah, ini masih dalam proses penilaian. Di luar dari ini ya, setelah di save, ini kita keluar. Ternyata filternya itu bukan hanya yang requires grading submitted dan not submitted. Di bawahnya juga ada filter untuk workflow. Mana yang sudah dinilai, marking completed, mana yang sedang proses penilaian. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan para tim penilai dalam memilih mana yang sedang proses penilaian dan mana yang dinilainya sudah beres dan siap dirilis. Bagaimana dengan use marking allocation? Nah, use marking allocation ini kita lihat. Nah, selain di bawah marking workflow, ternyata di bawahnya ada allocated marker. Jadi, siapa yang menilai? Berhubung di sini ada 2 orang yang menilai, dosen yang terlibat 2 orang, maka kita bisa memilih. Ini nilai yang kita berikan kepada mahasiswa, itu mahasiswa itu bisa menilai, melihat ini siapa yang menilai gitu. Nah, di sini kita bisa memilih siapa yang menilai itu kalau pilihannya masih belum dinilai sampai in marking aja. Tapi kalau udah marking completed, in review, ready for release, dan release, itu kita udah nggak bisa milih siapa yang menilai. Tuh, ini nggak bisa dipilih nih kalau misal marking completed karena penilaian selesai.
Tapi kalau masih in marking, itu masih bisa dipilih siapa yang menilainya. Coba kita save change dulu. View all submission. Kita tengok. Nah, di sini ada tambahan filter lain ya. Ada marker filter. Jadi untuk memfilter siapa yang menilai. Oke, lanjut common module setting. Di sini availability-nya kalau misal kita hide from student, ini assignment tuh nggak akan kelihatan oleh mahasiswa. Kita lihat tuh, padahal di bawah pembuatan materi ini, di bawah topik pembuatan materi ada assignment sebelumnya kita buatkan, tapi ternyata di situ tidak muncul karena di hide from student. Kalau show on course page, kita lihat, muncul kan, kelihatan oleh mahasiswa nih, baik judul assignment maupun deskripsi assignmentnya. Lanjut, grup mode ini berkaitan dengan pembuatan grup tadi ya. Ini si assignment ini bisa diakses oleh siapa? Kalau misal separate group, berarti si assignment ini bisa diakses oleh satu grup tapi nggak bisa diakses oleh grup yang lain. Tapi kalau visible group, ini grup yang lain pun masih bisa mengakses atau melihat hasil dari assignment grup yang lain. Misalkan ini grupnya berdasarkan angkatannya, jadi angkatan 2018 kita ngasih assignmentnya. Pas saat assignment ini dikasihkan ke angkatan 2019, maka angkatan 2019 ini bisa melihat tugas atau assignment dari angkatan yang 2018. Itu kalau misal kita pilih visible group. Restrict access udah cukup dijelaskan di video sebelumnya. Activity completion juga ini kita bisa pilih. Ini berkaitan dengan checklist dari assignment di course page-nya ya. Ini student bisa secara manual, secara oleh mahasiswa itu sendiri di checklist. Tapi kalau kita pilih show activity as a complete when condition are met, berarti assignment ini akan terchecklist secara otomatis saat kondisi tertentu. Kondisi apa aja? Nah, kondisinya bisa kita pilih, lihat di sini. Apakah cukup mahasiswa ini melihat assignmentnya, jadi otomatis terchecklist, ataukah mahasiswa ini harus mendapatkan nilai berapapun nilainya, udah gitu otomatis nanti assignmentnya terchecklist, atau student must submit to this activity to complete it, atau jadi mahasiswa ini harus mensubmit si tugas agar assignment ini otomatis terchecklist. Nah, contohnya kayak gini nih, ini yang menceklis. Jadi kalau misal student ini kita pilih student must submit to this activity to complete it ya. Jadi saat mahasiswa itu mensubmit tugasnya, maka otomatis assignment yang ada pada akun mahasiswa tersebut akan otomatis terchecklist kalau mahasiswa itu udah mensubmit tugasnya. Tag kompetensi nggak terlalu penting. Kompetensi itu berkaitan dengan kompetensi yang udah itu ya, yang sebelah kiri nih, yang ini. Oke, kita save and display. Nah, kita view all submission. Nah, jangan lupa kalau misal mau menilai, ngeklik grade-nya sambil pencet kontrol ya. Jadi akan terbuka tab yang baru. Kita coba menilai apa yang udah kita setting tadi. Nah, tadi kita pakai poin penilaiannya, kemudian pakai marking workflow state juga, udah gitu kita pakai allocated marker. Tapi memang sederhananya kita nggak perlu pakai marking workflow ya, dan nggak perlu pakai allocated marker, cukup nilainya aja. Tapi kalau misal pengen sempurna boleh ya, pakai marking workflow, pakai allocated marker, bebas. Oke, gitu aja videonya. Semoga bisa membuat assignment yang bagus dan menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa di kelas ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kalau misal suka videonya, klik like. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan mengklik tombol subscribe, tombol merah yang ada di bawah video ini. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.